Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Hanif Mohsin. Ya, mari kita mulai pelajaran pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk sebelumnya silakan kalian semua untuk absen di grup WA. Oke, untuk pertemuan kali ini, sebelumnya saya tanya terlebih dahulu tentang sholat Jumat. Pasti semua tidak asing dengan yang namanya sholat Jumat, karena di masyarakat kita sudah sering sekali terjadi, sudah sering dilaksanakan rutin setiap 1 minggu sekali, itu setiap hari Jumat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih sholat Jumat, apa syarat-syarat sholat Jumat, apa saja, kenapa apa saja syarat sah, syarat wajib. Dalam sholat Jumat ada khutbah Jumat itu bagaimana, apa saja rukunnya, sunnah. Nanti kita akan membahas bersama. Yang pertama yaitu adalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu apa? Sholat Jumat apa yo? Ada yang tahu nggak? Sholat Jumat. Sholat Jumat yaitu ada suatu trik dari saya untuk cara mudah menghafalkan ya. Sekarang sholat Jumat kita diangan-angan bersama. Sholat Jumat berarti adalah suatu ibadah. Sholat berarti ibadah. Sholat Jumat adalah suatu ibadah. Ibadah yang bagaimana? Ya, ada kata Jumat berarti ibadah yang dilakukan pada hari Jumat. Terus kita angan-angan lagi, kapan waktu sholat Jumat? Oh, siang hari, di waktu zuhur. Berarti suatu ibadah dilakukan pada hari Jumat pada waktu zuhur. Terus berapa rakaat sholat Jumat? 2. Berarti kita ulang lagi, sholat Jumat, suatu ibadah yang dilakukan di hari Jumat pada waktu zuhur 2 rakaat. Sholat Jumat boleh dilakukan sendirian apa enggak? Tidak, harus berjamaah. Berarti berjamaah 2 rakaat berjamaah. Jadi sholat Jumat adalah suatu ibadah yang dilakukan pada hari Jumat pada waktu zuhur berjumlah 2 rakaat secara berjamaah. Ya, apa hanya sekedar itu? Dalam sholat Jumat ada khutbah. Khutbahnya sesudah apa sebelum? Sebelum sholat, berarti sholatnya itu dilakukan setelah khutbah. Jadi sholat Jumat adalah suatu ibadah dilakukan pada hari Jumat 2 rakaat pada hari Jumat pada waktu zuhur 2 rakaat secara berjamaah dilakukan setelah 2 khutbah. Nah, itu sholat Jumat, ibadah pada hari Jumat 2 rakaat, ibadah pada hari Jumat dilakukan pada waktu zuhur secara 2 rakaat secara berjamaah setelah khutbah. Ibadah pada hari Jumat dilakukan pada waktu zuhur 2 rakaat secara berjamaah setelah khutbah. Mudah, itulah sholat Jumat. Paham kan, Bang? Coba dihafalkan, suatu ibadah dilakukan hari Jumat pada waktu zuhur 2 rakaat berjamaah setelah melakukan khutbah. Dan kemudian apa syarat-syarat dalam sholat Jumat? Dalam sholat Jumat ada 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Sebelum melakukan, kita sekarang pelajari dulu syarat wajib. Yang namanya syarat berarti sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan. Ya, syarat wajib berarti orang yang memiliki kewajiban untuk sholat Jumat.
ya. Apabila dalam salah satu syarat tersebut tidak ada, berarti tidak memiliki kewajiban, tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Islam sudah pasti. Sholat Jumat namanya sholat Jumat berarti untuk orang Islam. Islam yang bagaimana? Islam laki-laki. Nah, kita sambil mengenangkan dalam sholat Jumat yang sholat itu laki-laki, berarti yang wajib Islam laki-laki. Kemudian balik, karena yang belum balik pasti belum memiliki kewajiban apapun dalam Islam. Balik, sudah cukup umur, sudah balik. Islam laki-laki balik. Kemudian berakal, sehat, mukim. Nah, perbedaan dengan sholat-sholat yang lain, dalam sholat Jumat itu ada kewajiban mukim. Mukim berarti orang tersebut sudah menjadi suatu warga yang menetap. Dalam sholat Jumat itu mukim mustautirin, orang yang menetap di situ untuk selamanya. Syarat wajib Islam laki-laki balik, berakal sehat, berakal pikirannya jalan, sehat-sehat jasmani. Terus yang terakhir mungkin mustatirin atau orang yang di situ untuk selamanya. Kemudian yang kedua adalah syarat sah. Syarat wajib berarti kan tadi suatu hal yang apabila salah satu dalam hal tersebut tidak ada dalam syarat tersebut, tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian yang kedua itu adalah syarat sah dalam sholat Jumat. Apabila salah satu syarat nanti ada yang tidak terpenuhi, maka Jumat tersebut tidak menjadi sah atau batal. Syarat sah dalam sholat Jumat itu tempat pelaksanaan sholat Jumat harus tetap, tidak boleh berpindah-pindah, tidak boleh yang tadinya lapangan untuk menjadi sholat Jumat. Kalau sholat Id masih boleh, tapi kalau sholat Jumat harus tetap biasa sholat di situ, dilakukan sholat Jumat ya di situ, tidak boleh kita mendirikan tempat sendiri, tidak boleh. Terus dalam waktu zuhur, karena sholat Jumat tadi seperti pengertiannya dilakukan pada waktu zuhur, tidak boleh di luar waktu zuhur. Sholat Jumat di waktu subuh, asar tidak boleh, harus pada waktu zuhur, karena secara pengertian juga seperti itu, dilakukan secara berjamaah. Terus setelah 2 khutbah, apabila sudah paham dengan pengertian sholat Jumat tadi ya, yang kita hafalkan, ibadah yang dilakukan pada hari Jumat, ya, pada waktu zuhur 2 rakaat secara berjamaah dan dilakukan setelah 2 khutbah. Nah, itu apabila kita paham dengan pengertian, kita akan paham dengan syarat sah sholat Jumat. Ya, untuk selanjutnya yaitu tentang khutbah. Oke, untuk yang kedua yaitu tentang khutbah. Dalam Jumat pasti, dalam sholat Jumat ada 2 khutbah seperti yang tadi dalam pengertian maupun dalam syarat ada 2 khutbah ya. Terus apa sih syaratnya? Dalam khutbah juga mempunyai syarat, rukun dan sunnah. Apa saja syarat khutbah, rukun khutbah dan sunnah dalam khutbah? Kita tahu kan khutbah di sini seperti ini, di sana seperti sana. Bisa jadi dalam satu khutbah itu ada yang berbeda karena itu ternyata sunnah, jadi di sini dilakukan, di sana tidak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang khutbah dalam sholat Jumat ya.
Khotbah dalam sholat Jumat memiliki syarat. Yang pertama, syarat dalam khotbah itu suci. Khotib, orang yang khotbah harus suci ya. Khotib berarti orang yang khotbah harus suci dan harus menutup aurat. Suci, menutup aurat. Kemudian khotbah dilakukan setelah masuk waktu zuhur ya, karena jadi walaupun sebelum sholatnya di waktu zuhur tidak boleh, sebelum waktu zuhur sudah khotbah tidak boleh. Jadi sebelum masuk waktu zuhur kemudian azan, khotbah baru, kemudian setelah khotbah baru melaksanakan sholat Jumat. Khotbah harus dilakukan dengan berdiri, tidak boleh khotbah sambil duduk. Kemudian setelah khotbah pertama, khotib, orang yang khotbah, duduk. Jadi duduk di antara dua khotbah. Khotib duduk di antara dua khotbah. Yang terakhir yaitu lantang atau jamaah bisa mendengarkan atau bisa dengar dengan apa yang khotib katakan. Jadi suaranya terdengar oleh jamaah, tidak hanya sekedar oleh telinganya sendiri ya. Jadi yang pertama tadi itu suci, menutup aurat, masuk waktu zuhur, berdiri, duduk di antara dua khotbah, dan suaranya terdengar oleh jamaah atau suara lantang. Kemudian rukun dalam khotbah apa saja sih? Kok kenapa ada khotbah yang panjang sekali, ada yang pendek? Rukun khotbah apa? Teman-teman, mari kita bahas rukun dalam khotbah ya. Sebenarnya simpel sekali. Kalau hanya sekedar menyampaikan rukun khotbah itu tidak sampai bermenit-menit ya, maksudnya berpuluh-puluh menit, hanya beberapa menit cukup. Karena rukun khotbah itu ada 5. Yang pertama adalah membaca hamdalah atau alhamdulillah, puji untuk Allah, alhamdulillahirabbil alamin, terus wassalatu, sholawat. Yang kedua itu adalah sholawat, membaca sholawat, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, juga boleh. Kemudian membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, hamdalah, sholawat, syahadat. Kemudian yang ketiga itu adalah sebenarnya hamdalah, sholawat, kemudian wasiat adalah wasiat takwa. Biasanya kan dalam khotbah juga mungkin yang laki-laki lebih paham. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, seperti itu. Syahadat pertama hamdalah, kemudian sholawat, kemudian wasiat takwa. Setelah itu syahadat, kemudian membaca 1 ayat dari ayat Al-Quran. Setelah itu doa ya, hamdalah, kemudian membaca sholawat, wasiat takwa, syahadat, kemudian membaca 1 ayat Al-Quran, doa. Itu sudah cukup. Jadi kalau dibuat simpel juga bisa simpel, 1 menit bisa cukup untuk khotbah, nggak sampai berpuluh-puluh menit. Tapi kita kondisional juga. Kalau tempat-tempat kan jamaah juga, setiap jamaah berbeda. Jadi suatu penerapan, pengamalan suatu ibadah dalam berbagai daerah itu bisa berbeda-beda, tapi tetap dalam lingkungan rukun yang masih terjaga, masih dalam rukun yang sama. Kemudian yang terakhir adalah sunnah dalam khotbah. Sunnah khotbah apa saja? Yang pertama yaitu adalah menggunakan mimbar. Jadi boleh khotbah tidak menggunakan mimbar, tapi lebih baik menggunakan mimbar. Dulu saya juga pernah pengalaman ya, ketika saya di Brebes, di sana masjidnya itu sedang dalam pembangunan. Nah, dan mimbarnya itu tidak ada, entah kemana. Jadi Jumatan itu tidak pakai mimbar. Itu boleh, karena mimbar itu sunnah.
Kemudian fasih khutbah harus fasih, itu sunnah. Jadi kalau orang yang sudah tua, yang sudah tidak fasih lagi karena mungkin giginya sudah banyak yang hilang, jadi kan dalam pelafalannya kurang fasih, itu nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Jadi fasih itu merupakan kesunahan. Yang kewajiban itu lantang, suara harus terdengar. Tapi kalau fasih itu sunnah. Terus kemudian menghadap ke jamaah, khotib menghadap ke jamaah, itu sunnah. Selanjutnya yaitu membaca sholawat di antara doa khutbah. Biasanya muadzin yang membacakan sholawat. Kita khutbah yang pertama selesai, khotib duduk, kemudian yang muadzinnya membacakan sholawat. Itu sunnah, tidak dibacakan juga tidak apa-apa, tapi lebih baik dibacakan. Selanjutnya itu tertib urut dalam 3 rukun, yaitu yang tadi baca hamdalah, sholawat, kemudian wasiat taqwa, itu urut. Hamdalah, sholawat, wasiat taqwa. Itu secara berurutan itu sunnah. Apa boleh tidak berurutan? Boleh, asalkan kalau rukun khutbah itu tidak harus urut ya. Jadi boleh secara acak, mau sholawat dulu, mau wasiat taqwa dulu, tapi semua harus tercantum. Ada hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, baca syahadat, membaca satu ayat dari Al-Quran, membaca doa, itu semua harus tercantum, tapi tidak harus urut ya. Sekian dari saya penjelasan tentang sholat Jumat dan khutbah Jumat. Semoga bermanfaat. Untuk apabila ada yang belum jelas bisa dipertanyakan, tanyakan kembali, silahkan. Untuk pertemuan yang akan datang silahkan untuk membuat khutbah Jumat ya. Nanti kita praktek sholat Jumat, ada yang khutbah Jumat juga. Nanti untuk kelompok saya share di grup ya. Terima kasih. Seperti itu dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk contoh khutbah Jumat atau apa nanti saya share juga. Terima kasih.